Pak Dharma punya rantai komando ke bawah juga kan? Enggak. Pada saat saya bintang 3 di Polri, saya malah tidak. Saya kan di non-job kan selama 3 tahun. Kalaupun itu saya punya bawahan cukup banyak, Iya. tidak semudah membalik tangan. Iya. Karena begitu dilihat tidak sesuai dengan arah skenario, maka satu lembar kertas akan keluar dalam waktu dekat. Jelas ya? Gitu. Semuanya begitu. Semuanya begitu. Makanya kenapa orang bilang banyak orang baik, orang ideal, tapi tidak berani bersikap. Karena nasib mereka ditentukan oleh value yang dibangun oleh pemimpinnya. Itulah kenapa ada pameo, ikan busuk. Dari Kepalanya. Ya. Dan ternyata kita dicetak oleh sistem menjadi ikan-ikan busuk. Ya. Tools, rules, aturan yang menjaring kelakuan ikan busuk tadi juga dibentuk oleh orang busuk. Ditangkap oleh produk ikan busuk. Ya. Divonis oleh masyarakat produk pola pikir ikan busuk. Karena pola pikir membangun karakter, bos. Pola pikir menghasilkan perbuatan yang dilakukan berulang-ulang menjadi kebiasaan. Kebiasaan yang dilakukan terus-menerus menjadi karakter. Dan karakter akhirnya menjadi budaya. Sebenarnya urutannya begitu aja. Oke. Nah, jika demikian, cara gampang untuk mengukur seseorang dianggapnya lah dengan pendekatan yang kita pahami selama ini kan dengan melihat motifnya, Pak Dharma. Ya, Anda bicara ingin menggaungkan kebenaran tentu. Dan Pak Dharma juga pada praktiknya ikut kontestasi politik yang Anda bicara. Untuk menyuarakan itu? Ya, Anda masuk dalam pusaran itu. Anda masuk dalam lumpur itu. Masuk pusaran kan bukan berarti harus tenggelam dalam pusaran juga, gitu. Jangan selalu berpikir kalau masuk dalam pusaran kita tidak. Gitu. Bagaimana pusaran itu kita putar balik. Dan kita paling tidak dapat 10,6%. Ya, hampir 11% lah ya. Anda bangga dengan capaian itu, Pak? Ya, karena saya mengucap syukur. Karena apa? Ada di mata saya ada 10,6% yang mulai bangkit kesadaran murninya. Dia tidak mau lagi hidup di dalam iming-iming manis para politisi yang ujung-ujungnya mereka kecewa. Lalu mereka mengatakan gini, kutipu kau. Lalu rakyat bilang, sakitnya tuh di sini. Tapi herannya berulang mau ditipu. Oke, sekarang kita bicara serius, Pak. Dari tadi saya serius. Saya juga semakin serius, semakin nyata. Ketika kita bicara soal politik praktis, Anda bicara kepada menteri, mereka mengatakan mereka hanya ikut jalankan perintah atasan. Ya, karena mereka kerja sudah ada skripnya. Ya, sudah scripted. Ganti orang, skripnya jalan terus. Ya, Anda punya ide, Anda punya gagasan. Anda pernah bayangkan kalau ada dalam posisi mereka? Saya harus siap jadi boneka. Lalu apa bedanya? Makanya nggak bisa selama kebijakan sistem pemerintahan tidak berpihak kepada rakyat. Apa bedanya? Ya bedanya cuma satu, jalan saya panjang atau pendek. Gitu. Begitu kita mau keluar dari skrip, berpihak pada rakyat, tidak lama kemudian akan keluar. Diganti. Ya, tentu kan ketika itu didapatkan kekuasaan, tentu betul, ada pengaruh. Berapa lama, Pak? Kalau mau bertahan ikutin irama permainannya. Ada yang sudah pernah menawarkan Anda? Ya? Masuk dalam kekuasaan atau jabatan? Nggak ada lah, saya emang nggak laku. Iya, kalaulah itu kemudian nggak ada, udah dianggap. Nggak bisa, bos. Saya tahu semua, dan saya bukan orang yang bisa menjual integritas saya. Saya tidak pernah ingin mengkhianati hati nurani saya. Oke, di forum ini Anda ingin mengatakan kalaulah kemudian ada yang menawarkan Pak Dharma Pongrekun masuk dalam circle kekuasaan, Anda menolak? Saya menolak. Posisi apapun itu, lembaga apapun itu, iya, termasuk lembaga di mana Anda dibesarkan dan Anda kecuali ada karir di sana? Ada negosiasi. Saya hadir. Menolak saya kecuali. Ini kecualinya apa ini? Demi kepentingan rakyat. Kalau bukan rakyat buat apa? Saya juga rakyat kok. Saya tahu rakyat susah gimana. Ya tentu kan semua pasti akan demi kepentingan rakyat. Nah, itu namanya udang di balik batunya, bos. Itu namanya propaganda. Mana ada dari dulu dari rakyat untuk rakyat oleh rakyat. Nah, kalau saya balikin
pemikiran itu kepada Pak Dharma, Iya. mana ada untuk rakyat kalau misalnya kenapa harus ada jika, kenapa harus ada kalau untuk rakyat? Ya, bukan kalau untuk rakyat, artinya kepada yang nunjuk saya. Oke. Gitu loh. Jangan saya ikut terus saya ini. Kenapa? Kalau demi untuk rakyat nggak akan berteriak kali ini. Ukurannya apa? Ukurannya rakyat tenang dan makan kenyang. Tidak ada pengangguran, tidak ada kemiskinan. Paham nggak kalau kemiskinan ini terjadi secara terstruktur, sistematis dan masif? Akibat apa? Kebijakan. Ya. Anda sudah jelaskan. Ada orang tadi, Pak. klasifikasi miskin. Kenapa? Karena dia tidak dapat ruang. Sementara karena ruang itu dikuasai. Desil 1, desil 2. Ya sudah. Itu. Padahal yang membuat kebijakan boleh jadi mereka lah penjahat. Pak Dharma, kalaulah kemudian diajak tidak, berebut Anda pernah coba di Jakarta? Independen kan? Iya. Independen. Apakah kemudian... Saya tidak terikat. Iya. Apakah kemudian Anda melihat untuk mengulang upaya itu kembali dalam kontestasi politik yang ada? Serahkan sama Tuhan. Jangan pernah berencana. Ikutin rencananya. Saya sudah bukan dalam taraf merencanakan sesuatu. Karena merencanakan sesuatu berdasarkan hawa nafsu, itu akan kecewa. Tetapi ikutin rencana yang Tuhan sudah siapkan. Sebelum kamu berada di dalam kandungan ibumu, aku sudah mengenal engkau. Ya. Dan ketika dalam kandungan ibumu, aku menetapkanmu dan menguruskanmu untuk menyuarakan kebenaran. COVID mematikan jiwa. Karena dari situ, jiwa adalah akar. Pohon mati seperti pohon ara. Dia layu, akarnya dulu yang mati. Anda berpihak pada rakyat atau narasi global? Saya berpihak Titip kepada... aja dulu, simpan aja. Kita ini connecting sebenarnya. Cuman karena kita tidak terbiasa, tidak melihat benang merahnya. Makanya di film-film itu ada laser, tek, 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 tek. Sebenarnya kita seperti itu.